Kalau kita telusuri ayat Quran sendiri sebetulnya banyak penegasan di dalam Al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa inti dari wahyu-wahyu sebelum Nabi Muhammad sebetulnya adalah intinya sama, yaitu iman kepada Allah, kepada hari akhir. Yang ya itu dalam Al-Quran tidak disebutkan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa intinya semua agama itu adalah percaya kepada Allah. Ya enggak, saya berbicara mengenai Quran. Biarkan dahulu. Saya berbicara mengenai Quran. Jadi di dalam Quran, inti dari wahyu-wahyu sebelum Islam itu adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu salah satu inti kebenaran yang ditegaskan oleh Quran berkali-kali untuk mendeskripsikan wahyu-wahyu sebelum Islam. Jadi itulah menurut saya salah satu bukti bahwa sebetulnya sebagai nilai Islam itu ada di dalam semua agama. Menurut saya tidak benar, Ustadz, bahwa isu pluralisme ini hanya dikembangkan oleh orang-orang Kristen pada saat mereka minoritas di kalangan umat Islam yang mayoritas. Itu tidak benar. Di Amerika sendiri, di tempat saya belajar di kawasan Boston, itu di sana jelas yang mayoritas adalah orang Kristen. Orang Islam sedikit jumlahnya. Orang-orang yang paling aktif untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dialog antar agama, yang berkaitan dengan pluralisme, itu justru kalangan Kristen. Mereka mengajak kalangan Islam untuk ikut di dalam kegiatan itu, meskipun kalangan Islam kadang-kadang juga agak curiga. Tapi yang aktif melakukan itu adalah kalangan Kristen. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa wacana ini adalah wacana yang diselundupkan oleh orang Kristen kepada umat Islam pada saat orang Islam ini posisinya berada pada posisi mayoritas untuk mengkristenkan mereka. Memang tentu aktivis yang mengembangkan kegiatan dialog antar agama ini banyak jenis-jenisnya. Saya tidak menafikan bahwa di antara mereka ada orang yang tidak jujur niatnya. Saya tidak menafikan itu. Mungkin saja ada di antara mereka yang tujuannya adalah untuk seperti dituduhkan oleh sebagian kalangan Islam, yaitu untuk melemahkan iman orang Islam. Mungkin ada juga, tetapi saya bertemu dengan puluhan tokoh-tokoh dan teolog yang bergerak dalam isu antaragama ini yang sebetulnya mereka jujur ingin mengembangkan dialog yang fair, yang jujur, yang honest, yang bukan tujuannya adalah untuk mengkristenkan ataupun mengislamkan orang lain yang berbeda agama. Jadi itu tidak benar sama sekali. Soal waman yabtaghi ghairal islami dinan. Kalau kita mengutip penafsiran, saya dianggap tadi kok Mas Ulil itu dikira seperti Imam Syafi'i. Yaitu salah Anda sendiri mengira begitu. Itu bukan salah saya. Salah Anda sendiri mengira begitu. Ya, saya sebetulnya tidak, ini yang justru saya aneh. Saya membawa pemikiran yang sebetulnya sudah dikemukakan oleh orang lain sebelum saya. Jadi kalau kita ikuti misalnya penafsiran yang dilakukan oleh sejumlah teolog Muslim yang melakukan refleksi dalam kegiatan dialog antar agama ini, mereka menafsirkan ayat ini antara lain dengan cara menafsirkan definisi Islam itu sendiri. Apakah Islam ini adalah kategori sosiologis atau kategori nilai? Apakah Islam ini nama sebuah agama yang secara sosiologis, yaitu ada masyarakatnya ketika itu dibawa oleh Nabi Muhammad ke masyarakat Makkah dan Madinah ketika itu lalu menjadi sebuah komunitas, atau Islam ini adalah sebuah nilai yang sebetulnya bisa ada pada semua agama? Kalau kita telusuri ayat Quran sendiri sebetulnya banyak penegasan di dalam Al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa inti dari wahyu-wahyu sebelum Nabi Muhammad sebetulnya adalah intinya sama, yaitu iman kepada Allah, kepada hari akhir. Yang ya itu dalam Al-Quran tidak disebutkan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa intinya semua agama itu adalah percaya kepada Allah.
Ya enggak, saya berbicara mengenai Quran. Biarkan dahulu. Saya berbicara mengenai Quran. Jadi di dalam Quran, inti dari wahyu-wahyu sebelum Islam itu adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu salah satu inti kebenaran yang ditegaskan oleh Quran berkali-kali untuk mendeskripsikan wahyu-wahyu sebelum Islam. Jadi itulah menurut saya salah satu bukti bahwa sebetulnya sebagai nilai Islam itu ada di dalam semua agama. Dalam hal ini agama yang tercakup dalam lingkungan agama-agama Semitik. Sebab mereka mewarisi tradisi Abraham yang sama. Sekali lagi interpretasi mengenai tidak ada Tuhan selain Allah tentang monoteisme itu bisa berbeda antara Kristen, antara Yahudi dengan Islam. Jangankan antara tiga agama yang berbeda. Tadi saya katakan bahkan dalam Islam sendiri pun interpretasi mengenai tauhid itu juga menimbulkan perbedaan yang banyak dan saling antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling mengkafirkan. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh menurut saya. Jadi waman yabtaghi ghairal islami ini sebetulnya apa Islam di situ yang kita maksudkan? Kalau menurut tafsiran yang mainstream, yang dominan di dalam kalangan Islam, jelas itu tafsiran yang mengarah kepada Islam sebagai kategori sosiologis. Dan saya nggak menolak itu. Itu tafsiran yang secara faktual ada pada masyarakat Islam. Tetapi ini ada tafsiran lain yang bagian dari upaya teolog muslim di dalam kerangka dialog antar agama ini untuk menafsirkan kembali pengertian Islam ini sebagai suatu ajaran yang intinya ada pada semua agama di dalam lingkungan agama-agama Ibrahimiyah ini. Jadi dalam hal ini sebetulnya dalam Islam ada kemungkinan untuk berpendapat bahwa keselamatan tidak hanya melulu melalui satu jalan. Kata Cak Nur, dia selalu ya, jadi karena tadi ayat yang dikutip oleh Ustaz tadi, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi mereka yang iman kepada, jadi semua kelompok, bahkan dalam ayat tadi bukan hanya agama-agama Ibrahimiyah, bahkan agama Sabi'in yang berkembang di kawasan Syria dan sekitarnya, yang sebetulnya dipengaruhi oleh banyak budaya Helenisme atau Yunani, itu juga diaku sebagai bagian dari tradisi ini. Dan dikatakan barang siapa mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Jadi fondasinya dua sebetulnya, iman dan amal saleh. Saya tahu tafsiran ini pasti tidak diterima susah diterima karena ini berlawanan dengan doktrin yang standar. Tetapi tidak bisa dihindari, tidak bisa diabaikan bahwa ada fakta bahwa ada orang yang berusaha menafsirkan secara berbeda ini. Ya, tidak apa-apa. Perbedaan ini menurut saya tidak apa-apa. Memang ini perbedaan tafsiran yang tidak sama dengan apa yang diimani oleh atau diikuti oleh kebanyakan kalangan Islam. Terakhir soal kisah-kisah kenabian tadi itu. Sekali lagi, apakah kita bisa apakah mengimani tentang faktualitas cerita-cerita umat-umat terdahulu itu bagian dari fondasi keimanan Islam? Kalau kita baca kitab Al-Ghazali Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah misalnya, beliau memerinci tentang kategori Islam dan kafir. Beliau mengatakan bahwa ada 5 level wujud ya. Jadi menurut Imam Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah itu dia mengatakan bahwa yang disebut dengan orang muslim adalah orang yang percaya kepada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, iman kepada semua yang dibawa Nabi itu maksudnya apa? Lalu beliau memerinci tentang jenis-jenis wujud. Karena iman kepada Nabi, misalnya Nabi pernah bercerita tentang bangsa pada masa lampau. Artinya tentang wujudnya sesuatu pada masa lampau. Kalau Islam disebut definisinya adalah iman kepada apa yang ada pada apa yang diceritakan oleh Nabi tentang sesuatu pada masa lampau. Itu imannya itu maksudnya apa?
Lalu Al-Ghazali menyebut tentang 5 tingkatan wujud ya, tingkatan keberadaan. Yang pertama disebut dengan wujud zati, kedua wujud hissi, ketiga wujud akli, keempat wujud isyari, dan terakhir wujud majazi kalau tidak salah, ingat saya. Jadi barang siapa beriman kepada semua yang dikatakan Nabi dalam spektrum 5 tingkatan ini, dia tidak bisa dianggap sebagai seorang kafir. Kalau saya misalnya mengatakan bahwa yang penting dalam Al-Quran itu bukan beriman kepada faktualitas cerita itu sendiri, karena Quran hanya menceritakan kembali kisah-kisah yang ada pada tradisi Bani Israel pada masa lampau, tetapi kita hanya diminta untuk iman kepada ibrohnya. Karena tujuan Al-Quran itu bukan meminta kita percaya kepada faktualitasnya. Tadi dikatakan bahwa harus iman kepada faktualitas itu. Kalau tidak, itu mengingkari sakralitas Al-Quran. Itu kan tafsiran Anda. Kan Al-Quran sendiri tidak mengatakan dengan eksplisit, Nabi sendiri juga tidak mengatakan dengan eksplisit bahwa Anda harus percaya kepada faktualitas cerita itu. Karena problemnya bukan faktualitasnya. Soal fakta atau tidak itu sekunder buat menurut saya, dalam tafsiran saya. Anda bisa berbeda dengan saya. Faktualitasnya adalah sekunder. Yang paling pokok adalah ibrohnya itu. Itu yang menjelaskan kenapa cerita dalam Al-Quran selalu disampaikan dalam bentuk yang tidak lengkap, karena bukan masalah kelengkapan cerita atau faktanya itu sendiri yang paling penting. Jadi menurut saya tafsiran saya ini tidak bisa dianggap sebagai mengingkari kesakralan Quran, karena saya masih memandang Quran sebagai fondasi dalam keberagamaan saya sebagai seorang muslim, fondasi pokok. Nah, soal bagaimana kita menafsirkannya itu menurut saya kita bisa berbeda. Itu tidak masalah menurut saya ya. Mungkin yang dimaksud karena nggak ada catatan kaki sehingga dianggap tidak sakral. Nah, yang catatan kaki itu adalah kitab-kitab terdahulu, bukan Al-Qur'annya. Keterangan kitab-kitab terdahulu mengenai kisah-kisah Nabi masa lampau yang lengkap itu boleh dianggap sebagai semacam catatan kaki. Jadi kalau kita mau membaca kisah lengkap tentang Nabi Ibrahim, itu kan diceritakan secara singkat di Quran, maka bacalah lengkapnya itu di dalam Perjanjian Lama. Tidak harus Anda percaya itu. La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Harus diteliti. Nah, kalau sudah berbicara begini, sebetulnya kita sudah tidak berbicara lagi mengenai soal doktrin ya. Tapi kita harus berbicara mengenai sejarah sebetulnya. Dan saya kira perlu forum tersendiri. Misalnya soal penyaliban Yesus. Versi Islam mengatakan Yesus disalib, Kristen tidak. Menurut saya ini perdebatannya lebih baik diangkat dalam perdebatan historis. Saya banyak belajar dari teman-teman Kristen yang punya versi tafsiran yang berbeda mengenai ini, yang saya masukkan dalam buku saya atau terakhir itu yang menyegarkan kembali pemikiran Islam. Ada tulisan pendek dari teman saya seorang pendeta yang menjelaskan bagaimana versi Kristen mengenai itu, yang saya kira perlu kita baca. Kalau baca tafsir Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib mengenai ayat itu, sebetulnya Ar-Razi punya pendapat yang menurut saya agak sedikit canggih. Dia antara lain mengatakan begini: kalau orang Islam tidak mempercayai versi orang Kristen tentang penyaliban Yesus, padahal di dalam umat Kristen kabar tentang penyaliban Yesus itu kabar yang mutawatir. Itu kata Ar-Razi. Kalau kita mengingkari itu, maka kita sama dengan menyangkal salah satu fondasi dalam epistemologi Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri, yang menyebutkan bahwa khabar mutawatir itu tidak bisa disangkal. Jadi kalau kita misalnya tidak percaya kepada khobar mutawatirnya enggak. Di dalam Islam yang disebut dengan khobar mutawatir itu tidak terbatas kepada khobarnya orang Islam. Kalau Anda baca definisi mengenai khobar mutawatir, itu khobar secara umum.
Khobar mutawatir tidak monopoli milik orang Islam. Khobar mutawatir itu kalau Anda baca usul fikih, salah satu contohnya misalnya ada orang bercerita bahwa ada kota yang disebut dengan Baghdad. Anda nggak pernah datang ke sana, tapi orang berkali-kali cerita bahwa ada kota namanya Baghdad. Yang cerita itu ya Islam ya, semua bercerita sama. Itu namanya khobar mutawatir. Tidak harus khobar mutawatir adalah khobar mutawatir yang hanya berlaku untuk orang Islam, hanya terkait dengan penceritaan hadis. Tapi khobar mutawatir tidak saja tentang hadis. Khobar mutawatir itu bisa tentang kabar secara umum, kabar tentang adanya negara Amerika. Kabar mutawatir, kalau Anda baca definisi mengenai kabar mutawatir begitu dalam usul fikih. Ya. Kabar tentang adanya kota Baghdad itu contoh yang paling lazim dipakai di dalam usul fikih. Jadi bukan hanya tentang hadis saja. Kabar mutawatir khobar yang umum juga gitu. Jadi Ar-Razi punya tafsiran yang menurut saya menarik di situ. Meskipun beliau pada akhirnya tetap percaya bahwa versi yang paling benar adalah versi Al-Qur'an bahwa Nabi Isa disalib. Tapi dia punya penafsiran yang menurut saya jauh lebih subtil, lebih canggih ketimbang tafsiran yang sifatnya sederhana saja gitu. Ya. Sudah kembalikan lagi. Baik, sebentar. Saya harapkan, saya ulangi lagi bahwa nanti diskusi ini kita harapkan tidak menyangkut masalah pribadi, tapi masalah pemikiran. Ya, tolong saya jaga akhlak kita. Kemudian ini juga nanti kita akan mencapai ittifaq fil ikhtilaf.